1 Timotius pasal 1 ayat 1-20 Paulus, seorang Rasul Yeshua HaMasiah sesuai dengan perintah Elohim, Juru Selamat kita, dan Tuhan Yeshua HaMasiah, pengharapan kita. Kepada Timotius, anak yang sah dalam iman, anugerah, rahmat, damai sejahtera dari Elohim, Bapa kita, dan HaMasiah Yeshua, Tuhan kita. Sebagaimana aku ketika menempuh perjalanan ke Makedonia telah menasihati engkau agar tetap tinggal di Efesus, supaya engkau dapat memberi perintah kepada beberapa orang agar jangan mengajarkan ajaran yang berbeda, ataupun menaruh perhatian kepada mitos-mitos dan silsilah-silsilah yang tiada akhir, yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Dan tujuan perintah itu adalah kasih dari hati yang bersih dan dari hati nurani yang baik serta dari iman yang tulus. Yang terhadap hal-hal itu ada beberapa orang yang telah salah sasaran. Mereka telah dibelokkan kepada omong kosong, karena ingin menjadi pengajar Torah, sekalipun tidak mengerti tentang apa yang mereka katakan ataupun apa yang mereka tekankan. Dan kita sudah tahu bahwa Torah itu baik apabila seseorang menggunakannya secara tepat. Karena mengetahui hal ini, bahwa Torah tidak disediakan bagi orang benar, melainkan bagi orang-orang durhaka dan orang-orang yang tidak patuh, bagi orang-orang fasik dan orang-orang berdosa, bagi orang-orang yang tidak kudus dan orang-orang najis, bagi para pembunuh ayah dan para pembunuh ibu, bagi para pembunuh manusia, bagi orang-orang cabul, bagi para homoseks, bagi para penculik, bagi para pendusta, bagi orang-orang yang bersumpah palsu, dan jika masih ada sesuatu yang lain yang bertentangan dengan ajaran yang sehat. Sesuai dengan Injil kemuliaan Elohim yang terberkati, yang aku telah dipercayakan hal itu. Dan aku bersyukur kepada Dia yang telah menguatkan aku, kepada HaMasiah Yeshua, Tuhan kita, karena Dia yang telah menempatkan aku dalam pelayanan, telah menganggap aku setia. Aku, yang sebelumnya adalah seorang penghujat dan penganiaya bahkan orang yang garang, telah bertindak dalam ketiadaan iman karena ketidaktahuan, namun aku telah beroleh rahmat. Dan anugerah Tuhan kita telah berkelimpahan bersama iman dan kasih yang ada dalam HaMasiah Yeshua. Firman ini setia dan layak akan penerimaan sepenuhnya, sebab HaMasiah Yeshua telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, yang dari mereka, akulah yang pertama. Tetapi aku telah beroleh rahmat karena hal itu, bahwa di dalam aku, Yeshua HaMasiah pertama-tama telah menunjukkan segenap panjang sabarnya sebagai contoh bagi mereka yang akan segera beriman kepadanya, ke dalam hidup yang kekal. Dan bagi Raja segala zaman, yang baka, yang tidak kelihatan, satu-satunya Elohim yang bijaksana, ada hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku mempercayakan perintah ini kepadamu, hai Timotius anakku, sesuai dengan nubuat yang datang sebelumnya atasmu, supaya olehnya engkau dapat memperjuangkan perjuangan yang baik. Karena memiliki iman dan hati nurani yang baik, yang beberapa orang, karena telah menolaknya, mereka menjadi kandas sehubungan dengan imannya. Dari mereka ada Himenes dan Alexander, yang telah aku serahkan kepada setan, supaya mereka dapat didisiplin agar tidak menghujat. 1 Timotius pasal 2 ayat 1-15. Selanjutnya, aku menasihati agar pertama dari semuanya dipanjatkan permohonan-permohonan, doa-doa, syafaat-syafaat, ucapan-ucapan syukur bagi semua orang. Bagi raja-raja dan semua orang yang ada dalam kedudukan tinggi, supaya kita dapat menjalani kehidupan yang tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kesungguhan. Sebab, hal itu adalah baik dan dapat diterima di hadapan Elohim, Juru Selamat kita.
yang menginginkan semua orang diselamatkan dan masuk ke dalam pengetahuan penuh akan kebenaran. Sebab Elohim adalah Esa, Esa pula pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Hamasyah Yeshua, yang telah memberikan dirinya sendiri selaku tebusan demi semua orang sebagai kesaksian pada waktunya sendiri. Kedalamnya aku mengatakan kebenaran dalam Hamasyah, aku tidak berdusta, aku telah ditempatkan sebagai pemberita, rasul dan pengajar bangsa-bangsa lain dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku menghendaki agar di segala tempat pria-pria berdoa dengan mengangkat tangan yang kudus tanpa amarah dan perbantahan. Sama seperti itu pula wanita-wanita, sopan dalam berpakaian, mendandani dirinya sendiri dengan kesederhanaan dan penguasaan diri, bukan dengan rambut yang berjalin-jalin, atau dengan perhiasan emas, atau dengan mutiara, atau dengan pakaian-pakaian yang mahal. Melainkan apa yang pantas bagi wanita-wanita yang mengaku saleh, yaitu dengan perbuatan-perbuatan baik. Biarlah seorang istri belajar dalam ketenangan, dalam segala ketundukan. Dan aku tidak memberi izin kepada seorang istri untuk mengajar ataupun menguasai suami, tetapi sebaliknya dia harus berdiam diri. Sebab, Adamlah yang pertama diciptakan, kemudian Hawa. Dan Adam tidak tertipu, melainkan istrinya lah yang tertipu, ia jatuh dalam pelanggaran. Namun dia akan terselamatkan melalui persalinan, asalkan mereka tetap tinggal di dalam iman dan kasih dan kekudusan dengan penguasaan diri. 1 Timotius pasal 3 ayat 1-16 firman ini setia, jika seseorang mendambakan jabatan penilik jemaat, ia menginginkan pekerjaan yang baik. Karena itu, sudah seharusnya seorang penilik jemaat itu tidak bercela, suami dari satu istri, sabar, bijaksana, sopan, suka menjamu, mampu mengajar. Bukan yang suka mabuk, bukan pemberang, bukan yang tamak akan keuntungan, sebaliknya yang lemah lembut, yang tidak suka bertengkar, yang tidak cinta uang. Yang mengatur rumah tangganya sendiri dengan baik, seraya memelihara anak-anak dalam ketundukan dengan segala kesungguhan. Dan, jika seseorang tidak tahu mengatur rumah tangganya sendiri, bagaimana dia akan mengurus gereja Elohim? Bukan yang baru bertobat, agar jangan karena bermegah, dia jatuh ke dalam penghakiman si iblis. Dan, sudah seharusnya dia juga beroleh kesaksian yang baik dari mereka yang di luar, supaya dia tidak jatuh ke dalam celaan dan perangkap si Satan. Sama seperti itu, para diaken haruslah terhormat, bukan yang bercabang lidah, bukan yang banyak menggemari air anggur, bukan yang tamak akan keuntungan, tetapi yang memelihara misteri iman dengan hati nurani yang murni. Dan bahkan, biarlah pertama-tama hal ini dibuktikan, baru kemudian biarlah mereka melayani dengan tanpa cela. Sama seperti itu, para istri haruslah terhormat, bukan yang suka menuduh, yang sabar, yang setia dalam segala hal. Para diaken, biarlah mereka masing-masing merupakan suami dari satu istri, yang mengatur anak-anak dan rumah tangganya sendiri dengan baik. Sebab, mereka yang telah melayani dengan baik, mereka memperoleh kedudukan yang baik bagi diri mereka sendiri dan keberanian penuh dalam iman yang ada dalam Hamasyah Yeshua. Aku menuliskan hal-hal ini kepadamu, seraya berharap untuk segera datang kepadamu. Dan kalau aku menunda, hendaknya engkau mengetahui bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam keluarga Elohim, yang adalah gereja Elohim yang hidup, tiang dan penopang kebenaran. Dan dengan tidak terbantahkan, besarlah misteri kesalehan itu, bahwa Elohim telah dinyatakan dalam daging, dibenarkan dalam roh, terlihat oleh para malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dipercaya di dalam dunia,
diangkat dalam kemuliaan. 1 Timotius pasal 4 ayat 1-16 dan Roh mengatakan dengan tegas, bahwa pada waktu-waktu yang akan datang beberapa orang akan berpaling dari iman, karena memberi perhatian kepada roh-roh yang menyesatkan dan ajaran-ajaran roh-roh jahat, yang berdusta dalam kemunafikan, sehingga hati nurani mereka menerima capnya, yang melarang menikah dan menyuruh menjauhkan diri dari makanan yang telah Elohim ciptakan untuk diterima dengan ucapan syukur oleh mereka yang beriman dan yang mengenal kebenaran. Padahal setiap ciptaan Elohim itu baik dan tak satu pun yang buruk, jika diterima dengan ucapan syukur. Karena dia disucikan melalui firman Elohim dan doa. Dengan memberitahukan hal-hal ini kepada saudara-saudara, engkau akan menjadi pelayan yang baik bagi Yeshua HaMasyiah, yang terdidik dalam perkataan iman dan pengajaran yang baik, yang telah engkau ikuti. Dan, tolaklah hal-hal yang duniawi serta mitos-mitos nenek tua, sebaliknya latihlah dirimu sendiri dengan kesalehan. Sebab, latihan jasmani itu bermanfaat untuk hal kecil, tetapi kesalehan itu bermanfaat untuk segala hal, karena mengandung janji kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Firman ini setia, dan layak akan penerimaan sepenuhnya. Sebab untuk hal ini pula kami berjerih lelah dan dicela, karena kami telah berharap kepada Elohim yang hidup, yang adalah juru selamat semua manusia, khususnya yang percaya. Perintahkanlah dan ajarkanlah hal-hal ini. Janganlah seorang pun memandang rendah kemudaanmu, sebaliknya jadilah teladan bagi mereka yang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dalam kemurnian. Sampai aku datang, berilah perhatian pada pembacaan, pada nasihat, pada pengajaran. Janganlah lalai pada karunia rohani yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dengan penumpangan tangan kepenatuaan. Peliharalah hal-hal ini, tetaplah berada di dalam hal-hal ini, supaya kemajuanmu menjadi nyata dalam segala hal. Berilah perhatian terhadap dirimu sendiri dan terhadap pengajaran, teruslah tinggal di dalamnya, karena dengan melakukan hal itu engkau juga akan menyelamatkan dirimu sendiri, bahkan mereka yang mendengarkan engkau. 1 Timotius pasal 5 ayat 1-25. Engkau tidak boleh memaki pria tua, sebaliknya, nasihatilah sebagai ayah, yang lebih muda sebagai saudara. Wanita-wanita tua sebagai para ibu, yang lebih muda sebagai para saudari, dalam segala kemurnian. Hormatilah para janda yang benar-benar janda. Tetapi jika seseorang janda, dia mempunyai anak-anak atau cucu-cucu, biarlah mereka pertama-tama belajar berbakti terhadap keluarganya sendiri dan membayar balas budi kepada orang tua, karena hal ini adalah baik dan berkenan di hadapan Elohim. Namun dia yang benar-benar janda dan yang telah ditinggalkan sendirian, dia berharap kepada Elohim dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Tetapi janda yang hidup dalam kemewahan, dia telah mati selagi masih hidup. Dan, perintahkanlah hal-hal ini agar mereka menjadi tak bercela. Akan tetapi, jika seseorang tidak menafkahi miliknya sendiri, dan khususnya seisi keluarganya, dia telah menyangkal iman, dan dia lebih buruk daripada orang yang tak beriman. Seorang janda, biarlah didaftarkan yang tidak lebih muda dari 60 tahun, yang telah menjadi istri dari seorang suami. Yang didukung kesaksian dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, entahkah dia telah membesarkan anak-anaknya, entahkah dia suka menjamu orang-orang asing, entahkah dia membasuh kaki orang-orang kudus, entahkah dia menolong orang-orang tertekan, ataukah dia mengikuti setiap pekerjaan yang baik. Namun, tolaklah janda-janda yang lebih muda,
karena apabila mereka dikuasai hasrat sensual yang mempermalukan Hamasyah, mereka ingin menikah. Sehingga mendatangkan penghakiman, karena mereka telah mengesampingkan iman yang pertama. Dan pada saat yang sama mereka pun belajar menjadi malas dengan berkeliling dari rumah ke rumah, dan bukan hanya malas, tetapi juga suka bergunjing dan suka mencampuri urusan orang lain sambil mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya. Karena itu, aku menghendaki agar yang lebih muda menikah, melahirkan anak-anak, mengurus rumah tangga, supaya tidak memberi satu pun kesempatan bagi si penentang untuk kepentingan penyalahgunaan. Sebab beberapa orang sudah berpaling dengan mengikuti setan. Jika seseorang pria percaya atau wanita percaya mempunyai janda-janda, biarlah dia memberi bantuan kepada mereka, dan janganlah gereja dibebani supaya dapat memberi bantuan kepada mereka yang benar-benar janda. Para pria tua-tua yang memimpin dengan baik, layaklah mereka diperhitungkan 2 kali lipat penghormatan, teristimewa mereka yang berjerih lelah dalam firman dan pengajaran. Sebab kitab suci berkata, kamu tidak akan memberangus lembu yang sedang mengirik, dan seorang pekerja layak akan upahnya. Janganlah menyetujui tuduhan terhadap seorang tua-tua, kecuali atas dasar 2 atau 3 orang saksi. Tegurlah mereka yang berbuat dosa di depan semua orang, agar mereka yang lain pun punya rasa takut. Aku bersaksi dengan sungguh-sungguh di hadapan Elohim dan Tuhan Yeshua Hamasyah serta para malaikat pilihan, bahwa engkau telah dapat menjaga hal-hal ini tanpa prasangka, karena tidak melakukan satu pun secara sepihak. Janganlah cepat-cepat menumpangkan tangan kepada seorang pun, dan janganlah ambil bagian dalam dosa orang-orang lain. Jagalah dirimu sendiri tetap murni. Janganlah minum air saja, tetapi pergunakanlah sedikit anggur sehubungan dengan pencernaanmu dan sering lemahnya engkau. Dosa beberapa orang itu nyata, itulah yang mengantarnya ke dalam penghakiman, tetapi bagi beberapa orang dosa itu juga mengikutinya. Sama seperti itu pula, perbuatan-perbuatan baik itu nyata, dan mereka yang berbuat sebaliknya, tidak mungkin tersembunyi. 1 Timotius pasal 6 ayat 1-21 Biarlah seberapa banyak hamba yang berada di bawah kuk menganggap majikan-majikan mereka layak akan penghormatan sepenuhnya, sehingga nama dan ajaran Elohim tidak dapat dihujat. Dan mereka yang punya majikan-majikan yang beriman, biarlah mereka tidak meremehkannya, karena mereka itu saudara, sebaliknya biarlah mereka melayani lebih. Sebab mereka seiman dan sekasih, orang-orang yang ambil bagian dalam perbuatan baik. Ajarkanlah dan nasihatkanlah hal-hal ini. Jika seseorang mengajarkan ajaran yang berbeda dan tidak mengarah kepada firman yang menyehatkan yaitu yang dari Tuhan kita Yeshua Hamasyah serta kepada pengajaran yang sesuai dengan kesalehan, dia telah menjadi sombong padahal tidak mengerti apa-apa. Sebaliknya, karena gandrung akan perdebatan dan silat kata, dari sanalah timbul iri hati, perselisihan, fitnah-fitnah, kecurigaan-kecurigaan yang jahat. Pertengkaran-pertengkaran orang-orang yang telah dirusak total pikirannya dan digelapkan dari kebenaran, yang mengira kesalehan adalah alat penghasilan. Menjauhlah dari orang-orang semacam itu. Tetapi, kesalehan dengan rasa cukup, itu adalah alat penghasilan yang besar. Sebab, kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, jelaslah bahwa kita pun tidak berkuasa untuk membawa sesuatu keluar. Dan, selagi memiliki makanan dan pakaian, kita akan dicukupkan dengan hal-hal itu. Namun, mereka yang hendak menjadi kaya, mereka jatuh ke dalam pencobaan dan jerat dan berbagai hasrat yang bodoh dan yang melukai, yang menenggelamkan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan.
Sebab akar segala yang jahat adalah cinta uang, yang ketika beberapa orang mendambakannya, mereka telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kepedihan. Dan engkau, hai manusia ilahi, jauhilah hal-hal itu dan kejarlah keadilan, kesalehan, iman, kasih, ketabahan, kelemah lembutan. Perjuangkanlah perjuangan iman yang baik, pegang teguhlah hidup yang kekal, yang untuk itu engkau pun telah dipanggil dan telah mengaku pengakuan yang benar di hadapan banyak saksi. Aku memerintahkan kepadamu di hadapan Elohim yang memberi hidup segala sesuatu, dan Hamasya Yeshua yang telah memberi kesaksian di hadapan Pontius Pilatus sebuah pengakuan yang baik. Supaya engkau memelihara perintah ini tanpa noda, tanpa cela, sampai penampakan Tuhan kita Yeshua Hamasya. Yang pada waktunya sendiri, Dia akan menunjukkan penguasa yang terberkati dan satu-satunya, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang memiliki kekekalan, yang mendiami terang yang tak terhampiri, yang tidak seorang manusia pun pernah melihatnya, bahkan tidak mampu untuk melihatnya. Bagi Dialah hormat dan kuasa selamanya. Amin. Perintahkanlah kepada mereka yang kaya pada masa kini agar tidak menjadi sombong, juga tidak berharap pada kekayaan yang tidak pasti, sebaliknya pada Elohim yang hidup, yang menawarkan kepada kita segala sesuatu dengan limpahnya, untuk kenikmatan. Untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi kaya dalam perbuatan-perbuatan baik, untuk menjadi murah hati dan suka berbagi. Seraya mengumpulkan dasar yang baik bagi diri mereka sendiri untuk masa yang akan datang, sehingga mereka dapat berpegang teguh pada hidup yang kekal. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan, seraya menghindari percakapan-percakapan kosong yang duniawi dan pertentangan-pertentangan mengenai pengetahuan yang tergolong palsu. Yang karena mengakuinya, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Anugerah menyertai engkau. Amin.